Selamat pagi kawan lamban, di belakang saya sudah ada CL merah. Nah, ini salah satu customer loyal kita, datang dari Semarang. Kali ini beliau membawa CL. Kita akan mengusung konsep harian karena ini cuma pakai ban 285/70/17. Tapi tentunya velgnya juga bakalan ganti. Pakai icon, pakai ring 17 juga tetap. Terus untuk shocknya juga kita pakai Ome karena memang peruntukannya harian, jadi memang Ome jadi salah satu pilihan terbaik buat harian. Selain itu kita juga ganti icon steering shock supaya berkendaranya lebih nyaman. Selain ban velg dan suspensinya ganti, ini juga bakalan ganti bumper depan belakang supaya lebih maco, lebih garang, lebih kekinian gitu ya. Nah, selain itu juga kita bakalan pasang beberapa aksesoris di lampu, terus ada nanti ada penambahan LED bar juga. Nah, tinggal kita tunggu hasilnya seperti apa. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, aku punya info yang menarik banget nih. Jadi kita lagi ngadain giveaway yang hadiahnya yaitu satu t-shirt lah dari Lamban Apparel. Gimana sih caranya? Caranya gampang banget. Kalian cuma tinggal jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di bawah ini, dan juga subscribe YouTube-nya Lamban Garage, follow Instagram-nya Lamban Garage, dan juga Lamban Apparel. Semoga beruntung. Halo Kak Lamban, kita mau cerita modifikasi mobil Jeep Wrangler GL yang dimodifikasi untuk pensiun. Jadi mobilnya memang dipakai linong-linong, nyaman yang menjadi menu utama, suspensinya harus empuk dan keren. Yang pertama yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita me-upgrade suspensinya supaya jauh lebih nyaman daripada standarnya dan membuat mobil jauh tidak limbung, karena mobil ini standarnya keras dan agak goyang, agak limbung gitu. Makanya kita concern di suspensionnya, karena setup bannya juga tidak terlalu gede. Kita hanya pakai ban 285/70/17 ukuran 33 inch, velgnya ring 17. Makanya suspensinya juga tidak terlalu banyak dimodifikasi. Pernya masih pakai standar, arm setnya masih standar, hanya steering shock sama shock breaker. Nah, steering shocknya kita ganti pakai icon yang nitrogen system. Jadi bisa kita tuning sesuai dengan bobotnya velg sama ban ini. Jadi setirnya tetap enteng, tapi tidak goyang. Lalu shock breakernya kita pilihin Ome BP51 bypass shock. Kenapa nggak King Shock? Kenapa nggak Fox? Karena value for money. Teknologinya BP51 itu dibanding King Shock, menurut saya secara teknologi lebih tinggi sih BP51. Karena dia punya bypass shock yang pertama. Yang kedua punya setelan ribbon sama compression eksternal setelan. Kalau King Shock itu hanya punya compression aja, tidak punya rebound. Jadi kalau nyetel ribbon harus dibongkar shocknya, harus valving. Itu. Dan bodinya itu juga gede, sama. Pistonnya sama. Pistonnya malah justru lebih gede BP51. King Fox itu pistonnya 50 mili, BP51 51 mili. Lalu bodinya full aluminium. King Shock itu bodinya besi. Harganya ini sekitar 40 jutaan, King Shock Fox sekitar 60 jutaan. Jadi selisihnya lumayan banyak.
Terus banyak teman-teman ngeluh katanya BP51 agak keras gini-gini. Ya memang tergantung. Kalau bobotnya sesuai tidak akan keras. Tapi kalau bobotnya tidak sesuai, contoh ini. JL ini hanya diganti ban velg sama bumper, model anniversary yang besi, terus lampu nggak ada winch, nggak ada apa. Si Ome pasti relatif keras kalau standar. Caranya apa? Caranya adalah di valving, high speed kompresnya diturunin kira-kira 20%. Jadinya enak banget gitu loh. Enak banget punya adjuster luar dengan budget yang jauh lebih murah, teknologinya lebih tinggi, maintenance-nya lebih low maintenance karena dia pakai bodi aluminium jangka waktu panjang ya. Dan performanya yang cukup oke. Dan enaknya dengan adjuster luar ini, saat kita nambahin beban yang berlebih, misal tenda, misal apa, itu tidak perlu bongkar untuk revalving lagi, tinggal di adjust dari luar gitu. Lalu velg itu menentukan konsep mobil dan looks dari mobil itu, makanya dipilih yang bagus. Velg harus Amerika, kalau mobilnya Jeep ya velgnya Amerika gitu kan. Nah itu pilihannya ada beberapa macam. Nah ini yang dipilih yang tidak terlalu familiar di orang-orang, tidak terlalu banyak dipakai, tapi di Amerika top. Makanya pakai icon yang dipasang. Iconnya ini sistemnya yang bed grip, jadi dia inner lock sistemnya. Jadi ada locknya, ada baut-bautnya inner lock. Terus ini Recon Pro Carcoal. Ini yang seri Carcoal. Ini mungkin di Indonesia baru ini. Jadi oke banget. Ini punya loadnya sekitar 2800 lbs. Jadi ini salah satu velg dengan load yang paling besar. Memang kita tidak akan pakai untuk heavy duty, tapi minimal dengan load yang kuat, suatu saat kena lubang ekstrim atau nyetir nggak lihat jalan kena masuk ke benturan yang keras, ini velgnya sangat kuat. Harganya relatif masih terjangkau gitu. Sekitar 40 jutaan kalau nggak salah nih. Kalau mobil ini karena dipakai di Kalimantan, maka lampu tambahan sport lamp itu menjadi wajib. Jadi kita langsung pilihin aja sport lamp yang dari Amerika, yang keren, pakai bahan desain LP6 yang clear, yang putih, ada DRL-nya. DRL-nya merah sesuai dengan warna mobil, bumpernya besi karena sebagai protektor juga. Lalu dipasang LED bar, LED barnya dari steady sama bracketnya Smithy build. Jadi ini sudah oke banget. Sama satu lagi yang aksesoris kecil yang membuat keren, ini adalah rack race cover di lampu depan. Ini jadi lampu depannya standar, dikasih cover ini, langsung membuat look mobil ini jadi berbeda gitu kan, lebih lanang, lebih cowok. Oke, karena mobil ini juga dipakai untuk mobil keluarga, bawa istri, electric foot step menjadi option yang harus wajib dipasang. Kalau enggak, ibu negara bisa ngamuk. Nah, ini adalah aksesoris saja, pasang di pintu. Ini sebenarnya bisa dibuka untuk naik, tapi karena mau naik mana, ya sebagai protektor lah.
Oke, untuk ngimbangin depan, belakang bumpernya satu set. Jadi kita pasang satu setnya depan. Dipasang, ini masih baru. Sama tire hangernya dari Teraflex. Teraflex itu kameranya ada bracketnya di sini. Sama ini cover belakang, lampu belakang dari Rage. Jadi ini part kecil yang membuat mobilnya langsung kelihatan lebih gagah. Sama satu lagi stiker American. Nah, kalau mobilnya warna merah, begitu dipasangi stiker ini langsung jadi enak banget dilihat. Nah, tapi yang utama dari seluruh modifikasi ini adalah membuat mobil yang jauh lebih nyaman daripada standarnya. Itu yang dibutuhin karena mobilnya sangat mewah, dalamnya sudah enak banget, tapi standarnya masih begitu. Jadi kita upgrade suspensinya menggunakan teknologi yang kita beli adalah teknologinya bukan mereknya.